Opini itu merupakan karya semi populer, maaf semi ilmiah. Maksudnya adalah dia tidak terkategori karya ilmiah, juga tidak terkategori karya kreatif atau karya sastra. Semi maksudnya karya opini merupakan tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar, namun ditulis secara ringan, tidak menggunakan bahasa imajinasi dan subjektif di dalamnya, tetap berlandaskan pada kelogisan kalimat. Nah, Anda bisa lihat di sini, yang paling pasti dalam menganalisis opini yang Anda tulis, kalimat demi kalimat, kata demi kata dalam opini, saya sudah sampaikan kepada saudara untuk memperhatikan bagaimana penulisan-penulisan dalam opini. Silakan rujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada berapakah tema besar atau topik besar di dalam PUEBI? Ada 4. Yang pertama pemakaian huruf, lalu ada penulisan kata, juga ada pemakaian tanda baca, serta penulisan unsur terapan. Pada bagian pemakaian huruf, itu kan dimulai dari persoalan vokal dan konsonan. Persoalan vokal dan konsonan ini misalnya, kalau kita membaca abjad kembali dari A sampai Z, itu pada huruf Q, itu sering sekali kita mengucapkannya O, P, Q, O, P, Q, R, S. Q, kan? Q itu pengucapan yang salah. Dalam bahasa Indonesia kita harus membaca dengan Q. Itu persoalannya. Tapi dalam ranah penulisan ilmiah, pemakaian huruf yang penting kita perhatikan adalah bagaimana penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Sementara itu, untuk penulisan kata, Anda harus memperhatikan bagaimana penulisan kata dasar. Misalnya seperti pakai itu kan kata dasar. Lalu bagaimana menggunakan dalam kata berimbuhan, pakaian, atau memakai, itu kan kata berimbuhan. Lalu bagaimana misalnya menggunakan penulisan dalam bentuk ulang, misal seperti pakai memakai, pinjam meminjam, dan yang lain-lain. Lalu juga persoalan gabungan kata. Nah, persoalan gabungan kata ini paling banyak juga salah dalam kehidupan sehari-hari. Anda kalau nanti perhatikan chat kita minggu kemarin di akhir penutupan, rata-rata kan mengucapkan terima kasih. Kalau Anda perhatikan penulisan kata terima kasih, hampir rata-rata mahasiswa menuliskan terima kasih dengan menggabungkannya tanpa spasi. Padahal dalam kaidah bahasa Indonesia, kata terima kasih itu harus ditulis terpisah. Antara terima dengan kasih, jadi terima spasi kasih. Sama dengan tanggung jawab, sama dengan serah terima, itu harus dipisah karena dia gabungan kata. Bandingkan gabungan kata dengan kata-kata yang harus ditulis serangkai, tidak menggunakan tanda spasi. Biasanya untuk gabungan kata yang membentuk makna baru, seperti kacamata. Kacamata itu kan 2 buah kata, kaca dengan mata. Kalau kita pisah berarti dia 2 buah alat. Namun karena ini merupakan alat bantu penglihatan, maka penulisannya harus digabung. Sama halnya dengan sapu tangan. Sapu tangan itu kan 2 bentuk, sapu spasi tangan. Kalau kita pisah penulisannya, maka artinya Anda menuliskan 2 buah benda. Namun karena dia merupakan alat bantu membersihkan sesuatu, maka penulisannya digabung sehingga menjadi alat bantu membersihkan sesuatu. Sapu tangan penulisannya digabung. Jadi hati-hati ya. Penulisan kata terima kasih, kemudian tanggung jawab, serah terima, dan gabungan-gabungan kata yang lainnya itu ditulis terpisah ketika dia memang memuat makna dari kedua kata tersebut. Nah, pada penulisan kata kita juga membahas soal pemenggalan kata, kata depan yang paling banyak nih, kata depan, di, kata depan ke, kata depan dari, nanti akan kelihatan pada tugas yang sudah Anda kerjakan. Lalu juga membahas soal partikel, singkatan dan akronim. Singkatan akronim ya, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, dannya, dan lain-lain. Di samping itu, Anda juga harus perhatikan bagaimana pemakaian tanda baca dalam menulis opini. Misalnya seperti penulisan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda elipsis, tanda kurung, dan lain sebagainya.
itu ada fungsinya. Tidak serta-merta digunakan. Nanti Anda akan lihat bagaimana contoh yang salah. Dan terakhir tentu penulisan unsur serapan. Unsur serapan artinya kita menggunakan kata-kata dari bahasa asing, lalu memindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya kata, misalnya kalau Anda menggunakan kata download atau upload dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya harus menggunakan huruf miring. Tapi kalau Anda menyerap dari bahasa asing dan menyesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa pakai kaidah seperti kaidah pada Bu Ebi tadi. Misalnya kata komputer itu menggunakan K menjadi komputer ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah, saudara bisa lihat di sini, saya sudah ambil secara acak ini, tulisan yang ditulis oleh teman-teman Anda. Secara acak, jadi saya tidak ambil semua, hanya beberapa saja yang mewakili. Kesalahan yang paling banyak muncul itu adalah kesalahan penulisan judul pada opini, judul opini. Nah, Anda perhatikan judul opini teman Anda ini, dia membuat judul opini penggunaan bahasa Indonesia zaman sekarang. Bagaimana kita tahu ini judul? Karena pertama letaknya paling atas. Kedua, dia terpusat di tengah. Dan ketiga, menggunakan huruf tebal. Nah, kalau Anda baca Bu Ebi, huruf tebal memang digunakan untuk menebalkan bagian pada karya tulis, pada karangan, seperti pada judul. Itu boleh. Masalahnya pada tulisan teman Anda ini ialah penulisan huruf kapital yang salah. Anda perhatikan di sini, dari judulnya ini yang terdiri atas 6 kata, hanya 1 huruf di awal saja yang menggunakan huruf kapital. Padahal pada judul, penulisan huruf kapital itu untuk awal kata dari semua judul, semua kata pada judul, kecuali kata depan dan kata hubung. Jadi kalau Anda ada judul yang memuat kata dan, kata yang, kata di, kata ke, itu tidak boleh menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, bahwa judul itu menggunakan huruf kapital pada setiap awal katanya, kecuali kata depan dan kata hubung. Ini kesalahan pertama yang saya temukan dari opini-opini yang Anda tulis secara acak. Bisa dilihat, Ibu juga mencantumkan pada bagian akhir, bahwa bagaimana cara, dari mana saya bisa menentukan bahwa huruf kapital digunakan pada judul. Anda kalau lihat pada Bu Ebi, pada bagian huruf kapital nomor 11, itu ada keterangan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada setiap judul. Yang kedua, kita bisa lihat kesalahan penulisan opini teman Anda pada huruf kapital, lagi-lagi huruf kapital. Nah, nomor 2 kita lihat contohnya, teman Anda ada menulis kalimat, banyak pula dari masyarakat yang lebih banyak menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dalam berinteraksi daripada bahasa negaranya sendiri. Teman Anda ini selalu menggunakan huruf kapital pada kata bahasa. Padahal dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, huruf kapital tidak digunakan pada kata bahasanya, tapi bahasa dari negara mana? Misalnya bahasa Indonesia, maka yang menggunakan huruf kapital adalah Indonesia. Bahasa Inggris, maka yang menggunakan huruf kapital ialah Inggris. Bahasa Korea misalnya, maka yang menggunakan huruf kapital adalah Korea, tidak bahasanya. Nah, Anda lihat di bawahnya saya perbaiki, yang salah itu adalah bahasanya, bahasa, dan bahasa. Semua kata bahasa Ibu perbaiki menjadi huruf kecil. Sementara itu, untuk kata yang memuat kata asal nama bahasanya seperti Inggris, kemudian bahasa Indonesia itu menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi itu persoalan bahasa. Anda perhatikan pada bagian bawah dalam PUEBI sudah dijelaskan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa.
suku bangsa dan bahasa. Anda kalau buka PUEBI, penulisan huruf kapital nomor ke-7 itu kelihatan. Jadi, yang menggunakan huruf kapital adalah namanya. Nama bangsa, kalau kita tulis bangsa Indonesia, maka I-nya menggunakan huruf kapital. Bangsa Belanda, maka B-nya menggunakan huruf kapital. Suku Minangkabau, maka I-nya menggunakan huruf kapital. S-nya tidak. Suku Batak, maka B-nya menggunakan huruf kapital. Lalu nama bahasa, bahasa Jawa, maka J-nya menggunakan huruf kapital. Kata bahasanya tidak menggunakan huruf kapital. Jadi, yang menggunakan huruf kapital itu ialah persoalan nama. Kalau nama baru menggunakan huruf kapital. Nah, yang ketiga, kesalahan lain yang juga digunakan, yang salah digunakan dalam opini Anda, yang pertama tadi masih persoalan bahasa. Teman Anda ini cenderung sekali menggunakan kata bahasa di tengah-tengah kalimat menggunakan huruf kapital, padahal dia bukan nama. Pertama, yang kedua, dia juga bukan berada di awal kalimat. Jadi bahasa yang baik dan benar dengan B kapital itu salah, diganti dengan bahasa yang baik dan benar dengan B menggunakan huruf biasa atau huruf kecil. Nah, ini yang kedua yang perlu Anda perhatikan. Persoalan kata hubung. Ibu hampir banyak melihat di keseluruhan tulisan opini Anda, kata hubung di awal kalimat yang tidak lazim. Seperti, apa lagi ya, dan, maka, karena, sehingga, itu sering sekali berada di awal kalimat. Satu hal yang perlu Anda perhatikan, sebuah kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Oleh karena itu, kalimat tersebut Anda harus hindari penggunaan kata hubung di awal kalimat. Hindari, ya. Kalau bisa kata dan, kata untuk, kata karena, kata sehingga, sedangkan tidak boleh berada di awal kalimat. Dihindari. Gunakanlah kata dasar untuk awal kalimat, misalnya menggunakan pelaku. Saya, kami, mereka, orang misalnya. Guru, dokter. Awal kalimat itu subjek. Atau Anda boleh menggunakan kata benda, misalnya meja. Meja itu terletak di depan kamar saya, maka meja itu adalah kata benda atau kata benda ya. Yang tidak boleh tuh hindari kata hubung di awal kalimat. Seperti teman Anda ini dia menggunakan kata seperti. Hindari kata seperti ini di awal kalimat. Kalau kami harus pakai kata hubung bagaimana Bu? Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi karena seperti ini merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya, Anda lihat kata titik seperti, saya ganti menjadi koma seperti. Artinya apa? Kata seperti ini masih rangkaian dalam kalimat. Kata-kata pemerincian menggunakan seperti, yaitu, diantaranya, yakni, itu harus ada tanda koma sebelumnya. Jadi koma seperti, koma yaitu, koma yakni, koma diantaranya, koma misalnya, harus menggunakan tanda koma sebelum kata hubung tersebut. Nah, lalu jadi bentuk yang benar itu adalah kaidah bahasa yang baik dan koma, yang benar koma seperti bla 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 bla. Nah, di sini lihat saya menggunakan tanda elipsis titik 3. Dalam PUEBI pada bagian tanda elipsis Anda bisa baca. Untuk menghilangkan bagian dalam kalimat yang kita hapus sementara, itu digantikan dengan tanda titik 3. Di bagian awal ya, tapi Anda bandingkan dengan bagian akhir. Di bagian akhir, kalau Anda hitung ini ada 4 titik. Mengapa 4 titik? 4 titik karena 3 itu tanda elipsis yang menandakan kita menghilangkan kalimat setelah kata seperti, dan yang terakhir itu tanda titik penanda akhir dari sebuah kalimat. Jadi menggunakan tanda titik itu tidak boleh sembarangan. Anda bisa lihat misalnya di spanduk-spanduk atau di pelang-pelang, misalnya dilarang buang sampah di sini, misalnya kan. Dilarang buang sampah nanti titiknya bisa 10. Titiknya bisa 7, bisa 5, kan? Di sana fungsi titik tidak ada sama sekali. Kalau kita mau menyatakan kita marah kepada orang yang buang sampah sembarangan, cukup ditandai dengan tanda seru 1. Dilarang buang sampah di sini, tanda seru 1. Tanda seru 1 itu sudah menunjukkan ekspresi marah dalam penulisan bahasa Indonesia. Jangan pula tanda serunya sampai 5, sampai 7, mubazir, tidak ada gunanya. Nah, itu maksudnya.
Lalu kata di bawahnya Anda perhatikan juga, teman Anda ini dia menggunakan istilah yang bukan menggunakan istilah bahasa Indonesia, yaitu kata lo, gue. Seperti kata lo, gue, atau penggunaan bahasa yang dicampur-campur dengan bahasa asing. Nah, Anda tahu bahwa kata lo dan gue adalah sapaan dalam bahasa gaul, bukan kata dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan adalah aku atau saya dan kamu. Nah, oleh karena ini bahasa asing dari bahasa Indonesia adalah bahasa gaul yang bukan bagian dari bahasa Indonesia, maka kita menggunakan huruf miring untuk kata yang merupakan kata selain bahasa Indonesia. Jadi, lihat yang Ibu tulis di sini, kata lo, gue, atau penggunaan tanpa huruf miring itu dianggap salah. Tapi kata lo menggunakan huruf miring, gue menggunakan huruf miring, atau penggunaan menggunakan huruf biasa, ini baru benar. Jadi, kalau Anda ternyata nanti dalam opini Anda ada memunculkan kata-kata dari bahasa Inggris, dari bahasa daerah, baik bahasa Minang, bahasa Batak, ataupun Jawa, bahkan mengambil dari bahasa gaul misalnya, maka kata-kata tersebut harus menggunakan huruf miring di dalam tulisan kita yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir, ini yang paling banyak salah dalam penulisan bahasa Indonesia, yaitu Anda susah sekali membedakan penulisan di. Di ini ada dua. Yang pertama, di yang dipisah menunjukkan kata depan, dan kedua adalah di kata awalan yang harus digabung. Ya, kapan di digabung dan kapan dipisah nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Nah, materi yang ini Anda bisa temukan yang tadi persoalan huruf miring lo dan gue tadi, Anda bisa lihat pada PEB pada huruf miring nomor 3. Bahwa huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Semua bahasa yang bukan bahasa Indonesia dianggap bahasa asing bagi orang Indonesia, termasuk bahasa gaul, jargon, atau istilah-istilah tertentu yang Anda pakai dalam keseharian bagi bahasa Indonesia dianggap bahasa asing. Cara melihatnya, lihat kamus. Kalau kata tersebut tidak ada di kamus bahasa Indonesia, berarti dia merupakan bahasa asing. Nah, ini penjelasan saya. Kita uraikan dulu persoalan penulisan kata hubung. Nih, kata hubung dalam bahasa Indonesia itu ada 3 jenis. Ada 3 teknik penulisannya. Yang pertama adalah kata hubung intra kalimat. Intra artinya di dalam. Jadi kata hubungnya berada di dalam kalimat yang menunjukkan rincian atau pertentangan, merinci. Merinci itu 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Saya punya 3 sepeda. Sepeda A, sepeda B, sepeda C. Itu kan merinci. Kata hubungnya harus menggunakan tanda koma. Jadi koma yaitu, koma yakni, koma seperti, koma tetapi, dan koma sedangkan. Itu ya. Kalau dia menunjukkan rincian yaitu yakni, seperti, itu rincian. Tetapi dan sedangkan itu penanda pertentangan. Maka sebelum rincian menggunakan tanda koma. Dan sebelum pertentangan juga menggunakan tanda koma. Jadi harus dipastikan tanda koma sebelum yaitu, tanda koma sebelum yakni, tanda koma sebelum seperti, tanda koma sebelum tetapi, dan tanda koma sebelum sedangkan. Yang sering terjadi, Anda sering sekali menuliskan tanda koma setelah, yaitu koma, yaitu yakni. Nah, yaitu seperti itu yang salah. Jadi hati-hati penulisannya tidak boleh salah untuk persoalan intera kalimat. Nah, bandingkan dengan kata hubung intra kalimat, di dalam kalimat juga tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi, kata hubung selain perincian dan pertentangan tidak boleh menggunakan tanda koma. Seperti apa? Jika, maka, apabila, sehingga. Kata hubung ini hanya boleh berada di tengah-tengah kalimat. Lalu tidak boleh ada tanda koma baik sebelum atau sesudah kata hubung tersebut. Misalnya, jika saya sakit, maka saya tidak ke kampus. Itu salah.
Jika dan maka dia fungsinya sama, pilihan satu aja boleh dipakai. Jadi jika saja atau maka saja atau apabila saja atau sehingga saja. Itu intra kalimat. Nah, ada lagi yang ketiga, kata hubung antar kalimat. Antar kalimat artinya kata hubung yang digunakan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kata hubung ini terletaknya setelah tanda titik setelah kalimat yang pertama. Bagaimana caranya? Bla 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 akan tetapi koma, namun koma, dengan demikian koma, bahkan koma, jadi koma. Kata hubung ini Anda boleh letakkan di awal kalimat. Tetapi setelah kata hubung tersebut, Anda harus menggunakan tanda koma. Nah, coba bandingkan kata hubung tetapi dengan akan tetapi. Kalau tetapi itu koma tetapi, letaknya di tengah-tengah kalimat. Bandingkan dengan akan tetapi koma, itu letaknya di awal kalimat, komanya setelah kata tetapi. Jadi itu berbeda. Anda tidak boleh mencampur adukan antara tetapi dengan akan tetapi. Nah, ini seringkali saya lihat, Ibu lihat di berbagai tugas karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, tetapi diletakkan di awal kalimat. Padahal dia adalah kata hubung yang harusnya berada di tengah-tengah kalimat. Kalau Anda mau pakai tetapi di awal kalimat, penulisan yang benar adalah akan tetapi. Itu berbeda. Nah, ini kata hubung yang perlu diperhatikan, dicermati karena paling banyak salahnya. Selanjutnya, penulisan kata depan di dan awalan di. Kata depan dan awalan. Hati-hati, ini dua hal yang berbeda. Yang namanya kata depan di, awalan dulu, yang namanya awalan di, dia dilekatkan pada kata dasar kerja. Karena dilekatkan pada kata dasar seperti kata kerja, kata berimbuhan kata kerja, maka awalan di ini harus ditulis bergabung dengan kata dasar tersebut. Seperti apa contohnya? Diambil, disunting, dipakai, tadi juga dicampurkan, dicampur misalnya. Di itu digabung. Cara mengujinya sederhana. Kata di sebagai awalan bisa diganti menjadi me sebagai awalan. Diambil. Adakah mengambil? Ada. Maka dia di sebagai awalan. Disunting. Adakah menyunting? Ada. Maka di sebagai awalan. Dipakai. Adakah memakai? Ada. Maka dia di sebagai awalan. Dicampur. Adakah mencampur? Ada. Maka di sebagai awalan. Nah, kalau di sebagai kata depan, dia untuk menjelaskan posisi atau tempat. Ya. Contohnya di kampus, di media cetak, di halaman rumah, di belakang saya, di depan kantor ibu. Cara mengujinya mudah. Kata depan di sebagai kata depan tidak bisa kita ganti menjadi me. Adakah membelakang saya? Tidak ada. Adakah halaman saya? Tidak ada. Adakah media cetak? Tidak ada. Adakah mengampus? Tidak ada mengampus. Nah, kalau cara mengujinya, kalau kata yang berawalan di tersebut, dia bisa diubah ke me, menggunakan awalan me, maka dia namanya awalan. Harus ditulis tergabung antara di dengan kata dasarnya. Tetapi kalau dia tidak bisa diubah menjadi awalan me, maka dia kata depan, penulisannya harus dipisah. Nah, nampak sama Anda di sini kan? Ini yang penulisannya digabung. Jadi, berarti ini kata awalan. Ini awalan. Tapi kalau ini yang penulisannya dipisah, berarti dia kata depan. Nah, ini tidak boleh salah. Tadi sudah kita lihat sama-sama teman Anda penulisan kata dicampur-campur. Dicampurnya dipisah itu salah. Padahal ada kata mencampur, harusnya digabungkan. Nah, soal seperti ini nanti akan ada pada ujian tengah semester. Minggu depan Anda akan lihat nanti saya akan berikan beberapa jumlah kata
yang sering sekali salah digunakan oleh masyarakat. Anda akan cermati apakah bagaimana bentuk yang benarnya. Jadi ini persoalan kata hubung dan kata depan yang sering salah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kesalahan yang lain yang dilakukan oleh teman Anda. Apa contohnya? Banyak fenomena-fenomena dan permasalahan pada generasi sekarang dalam mempergunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dan juga dalam hal menulis. Yang sering salah itu pengulangan kata yang bersifat mubazir atau tidak penting. Banyak fenomena itu kan fenomena boleh diulang. Tapi kalau kita mau menunjukkan dia banyak, maka pilih satu aja, banyak fenomena. Jadi banyak fenomena-fenomena ini merupakan kata yang mubazir. Tapi kalau Anda lihat di sini, banyak fenomena itu benar. Fenomena-fenomena itu benar. Jadi pilih satu aja. Mau pakai banyak fenomena atau mau pakai fenomena-fenomena. Sama dengan para mahasiswa-mahasiswa, itu salah. Pilih satu. Para mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa. Jadi itu pilihannya. Kalau Anda pakai kata menunjukkan tingkatan banyak, dengan kata tersebut diulang, itu namanya mubazir. Ada lagi bentuk yang salah yang sering sekali kita dengarkan. Misalnya, dia saling bersalaman. Saling itu kata yang digunakan untuk antara dua orang. Ya, saya dan Nabila Cahya saling bertemu, itu benar. Tapi kalau dia satu orang, saling untuk dua orang, kalimatnya salah. Harusnya mereka saling bersalaman. Jadi penulisan kata ini termasuk penulisan yang salah. Jadi tidak boleh menggunakan kata yang mubazir dalam penulisan berbahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang paling banyak juga salah, itu adalah salah ketik. Tidak ada apologi, tidak ada pembelaan ketika Anda menulis, tiba-tiba Anda mengatakan, maaf Bu, salah ketik, saya buru-buru. Tidak ada. Ya, tidak boleh. Dari pemaafan tadi, maaf Ibu salah ketik, maaf Bapak salah ketik, karena itulah yang merusak bahasa Indonesia. Merusak penulisan bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah. Coba Anda perhatikan, coba Anda pikirkan. Jika kita sering menganggap salah ketik itu hal yang biasa, dan Anda baca skripsi, salah ketik aja isinya, Anda paham tidak dengan skripsi tersebut? Tentu tidak. Karena skripsi atau karya-karya yang dicetak secara tertulis akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bayangkan kalau banyak salah ketik. Betapa orang akan kesulitan membaca karya ilmiah tersebut. Jadi tidak boleh salah ketik. Nah, saya perhatikan dalam chat kita di grup itu banyak sekali salah ketik. Bahkan setiap kalimat tidak pakai tanda titik di akhirnya. Sebelum sapaan ibu misalnya Anda tidak pakai tanda koma. Nah, satu lagi, pengaruh bahasa daerah kita sering masuk dalam bahasa tulis. Anda kalau menyapa saya di grup itu kan Bu pakai K di belakang. Terima kasih Bu, pakai K kan? Baik Bu, pakai K di belakangnya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata Bu. Yang ada Ibu. Terima kasih Bu. Baik Ibu, baik Bu. Tidak pakai K di belakangnya. Yang pakai K itu adalah kata dalam bahasa Minang. Baik Bu. Ya Bu, baik Bu. Itu orang bahasa Minang. Jadi bedakan posisinya. Kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, maka gunakan juga sapaan dalam bahasa Indonesia, yaitu Bapak Ibu. Maka terima kasih Bu. Tidak Bu pakai K di belakang. Ya. Nah, jadi kesalahan ketik tidak boleh. Saya akan memperhatikan penulisan Anda dalam tugas ini. Kesalahan ketik dalam ujian pun akan menyebabkan jawaban Anda salah. Tidak ada pemaafan. Kan cuma satu huruf aja salah Bu, seperti contoh permasalahan. Nah, apa itu permasalahan? Tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada ialah permasalahan. Jadi kesalahan huruf J tadi tidak boleh Anda lakukan. Harus cermat memperhatikan huruf demi huruf dalam penulisan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir tadi sama dengan yang saya uraikan di awal, bahwa kata bahasa
Dia bukan nama, jadi menggunakan huruf kecil, kecuali nama bahasanya baru menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan lagi. Nah, hal lain yang juga perlu Anda perhatikan dalam penulisan dalam opini yang juga saya lihat banyak terjadi adalah penulisan seperti ini. Teman Anda, dia menggunakan huruf tebal di tengah-tengah kalimat. Kalimatnya seperti ini. Juru bicara lembaga tersebut, Gufran Ali Ibrahim, Senin 30 bulan 7, mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara semakin terpinggirkan. Saya tidak tahu mengapa teman Anda menulis Gufran Ali Ibrahim menggunakan huruf tebal. Dalam bahasa Indonesia, huruf tebal sangat terbatas penggunaannya. Di antaranya yang boleh adalah judul atau subjudul. Misalnya judul bab 1. Maka subjudul 1 latar belakang itu boleh menggunakan huruf kapital. Selain dari itu, kita tidak boleh menggunakan huruf kapital. Ya. Jadi di sini teman Anda menuliskan huruf kapital pada nama orang itu salah. Tidak ada ketentuan menggunakan huruf kapital. Lihat di PUEB, huruf tebal hanya boleh dipakai 2. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi kalau Anda mengambil bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, atau Anda menekankan kata tertentu dalam bahasa Indonesia, Anda ingin lagi menekankannya, maka menggunakan huruf tebal. Selain dari itu nggak boleh. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, tadi Ibu bilang ya, untuk judul buku, bab, dan subbab boleh menggunakan huruf tebal. Ya, jadi untuk kalimat teman Anda ini, maka huruf tebal tadi diganti dengan huruf biasa atau huruf normal. Ada lagi persoalan yang lain, diantaranya. Nah, ini yang saya bilang penulisan tanda baca. Teman Anda ini salah menggunakan tanda petik 2. Mungkin kita hampir sering, Anda juga akan sering salah menggunakan tanda petik 2. Tanda petik 2 itu ada ketentuannya. Di antaranya, tanda petik 2 digunakan dalam dialog. Atau tanda petik 2 digunakan untuk judul tulisan non-buku. Tapi teman Anda, dia mau menegaskan kata di dalam sebuah kalimat. Kata taksi yang sering kita temukan di suatu mobil angkutan umum memiliki kata baku taksi. Dia mau menekankan, tadi kan lihat ya Ibu sampaikan pada sebelumnya, huruf miring. Kita lihat di sini kalimat Ibu. Huruf miring dipakai untuk menuliskan angka, kata atau apapun dalam bahasa daerah atau bahasa asing untuk menekankan. Oleh karena itu, untuk menekankan kata taksi dan juga taksi, maka yang digunakan ialah huruf miring, bukan tanda petik 2. Jadi, kata taksi huruf miring yang sering kita temukan di mobil angkutan umum memiliki kata baku taksi dalam huruf miring juga. Tidak menggunakan tanda petik 2. Nah, saya lupa di sini membuatnya menjadi huruf miring. Dan yang kedua, lagi-lagi di. Ingat yang tadi? Kata di, kalau dia menunjukkan tempat, di mobil kan tempat. Oleh karena itu penulisannya harus dipisah, tidak digabung. Lalu kalau mobil itu kan pasti menunjukkan satu posisi, satu buah. Maka tidak perlu pakai di suatu mobil. Jadi cukup di mobil saja. Yang suatu itu misalnya Anda menunjukkan satu jenis, atau satu tempat, satu waktu. Pada suatu hari, boleh. Tapi kalau dia tulisan di mobil, maka tidak perlu menggunakan kata suatu. Ya. Nah, yang saya sebutkan di awal tadi, juga ada kata sehingga. Nih, teman Anda mengawali sebuah kalimat menggunakan kata sehingga. Padahal tadi saya sudah jelaskan, kata sehingga tidak boleh berada di awal kalimat. Kata sehingga merupakan kata hubung yang berada di tengah-tengah kalimat. Pada kalimat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional di masa mendatang. Nah, apa salahnya Anda hapus sehingga langsung dimulai dari tidak saja? Tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional pada masa mendatang. 1.
Kata sehingga tidak boleh berada pada awal kalimat, hanya boleh berada pada tengah-tengah kalimat. Yang kedua, Anda harus bisa membedakan penggunaan kata di dan pada. Di adalah kata depan menunjukkan tempat. Kalau pada itu kata hubung untuk menunjukkan waktu. Di sana tempat, di Bandung tempat. Kalau waktu kan pada, Anda kan sudah dengar lagu masa kecil. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pakai pada kan, bukan di. Di hari Minggu kan tidak di. Tapi kemudian kita ramai-ramai salah menggunakannya. Di masa mendatang. Lagunya Anji juga salah. Di suatu hari juga salah. Harusnya pada suatu hari lagu tersebut. Nah, jadi penulisan di dan pada itu berbeda fungsi. Di untuk tempat, pada untuk menunjukkan waktu. Jadi kalau pada untuk menunjukkan waktu seperti apa? Pada hari Minggu, pada bulan November. Itu fungsi penulisan pada. Bandingkan dengan di sana, dan di Bandung. Nah, jadi ketika Anda berada di perguruan tinggi, fenomena ini yang saya sebutkan minggu kemarin itu, banyak sekali kesalahan-kesalahan tulis kita dalam menulis karya ilmiah atau karya yang bersifat akademisi. Seorang akademisi, Anda namanya akademisi ya, mahasiswa, dosen, guru, siswa, termasuk pihak-pihak akademisi. Para akademisi tidak boleh salah menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita menjadi model bagi masyarakat. Orang-orang berpendidikan menjadi model berbahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kalau Anda yang salah, maka orang lain menjadi bingung. Masyarakat yang tidak sekolah menjadi bingung, jadi mana yang benar? Nah, kalau Anda ragu, makanya kembali ke pedoman yang saya sampaikan minggu kemarin. Pedomani kembali PUEBI dan KBBI. Nah, oleh karena itu, ini sebagai contoh, Ibu membahas sebagian. Oleh karena itu, Anda semuanya harus memperbaiki opini yang sudah ditulis. Bagaimana caranya memperbaiki, Bu? Saya sudah menyiapkan formulir opini Anda. Jadi, Ibu sudah siapkan formulir. Formulir ini akan saya bagikan di grup WA, semuanya memiliki satu. Caranya Anda mengkoreksi punya teman Anda, tidak mengkoreksi punya sendiri ya, karena kalau mengkoreksi punya sendiri, kemungkinan kita tidak bisa memperhatikan lagi kesalahan. Tapi kita kan mudah sekali mencari kesalahan orang lain. Nah, makanya Anda memperhatikan tulisan opini teman Anda. Silakan bertukar opini dengan teman Anda, misalnya Afrialdo Malik, ini nggak ada layar, tidak muncul ya wajahnya, M. Afrialdo Malik. Afrialdo bisa bertukar tugas dengan Alkalisha Abrar misalnya. Nanti bisa bertukar tugas, saling memeriksa. Saling memeriksa, tapi Anda lihat, tunjukkannya bagaimana? Begini. Lihat di bawahnya. Nah, Anda akan memperhatikan opini teman Anda. Ingat, memperbaikinya kalimat demi kalimat. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Bu, saya tidak menemukan kesalahan teman itu dalam kalimat nomor 3 paragraf pertama, Bu, misalnya. Atau kalimat kedua dalam paragraf pertama. Kalau tidak ada Anda temukan, maka kosongkan kalimat salahnya. Tuliskan langsung kalimat benarnya. Lalu Anda beri keterangan, tidak ada kesalahan pada kalimat tersebut, baik pada kata, ejaan, atau keseluruhan kalimat. Kalau ada, maka contoh yang saya berikan tadi, contoh yang salah, dia salah menggunakan huruf tebal. Anda tulis yang salahnya, Anda perbaiki yang benarnya. Sehingga dalam analisis itu dijelaskan, huruf tebal hanya digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, atau subbab. Bu, ini dapatnya dari mana? Dari PUEBI. Jadi alasan Anda menilai tugas teman Anda salah, silakan merujuk pada PUEBI. Sebagian lagi Anda jelaskan mengapa kemudian salah tugas teman Anda. Karena pada kalimat tersebut, kata yang menggunakan huruf tebal ialah nama orang.
dan berada pada tengah kalimat sehingga tidak perlu digunakan huruf tebal. Jadi pada analisis kesalahan ada dua alasannya. Pertama merujuk pada puebi, yang kedua di mana letak kesalahan teman Anda tersebut. Nah, Anda perbaiki, Anda sunting kalimat per kalimat. Jadi kalau teman Anda membuat sebanyak 10 kalimat, maka analisisnya juga 10 kalimat. Teman Anda membuat 25 kalimat, maka analisisnya juga 25 kalimat. Jadi memperbaikinya per paragraf dan dalam paragraf per kalimat. Ada 5 paragrafnya berarti 5 juga. Ke bawah sama-sama seperti itu. Ke bawah juga begitu ya, paragraf kedua berapa kalimat, paragraf ketiga berapa kalimat, dan selanjutnya. Setelah Anda perbaiki, Anda menilai tugas teman Anda tadi, maka seluruh yang benar-benar tadi yang sudah Anda perbaiki, Anda cantumkan di bawahnya lagi. Jadi ada 3 sub di sini, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Anda masukkan opini teman Anda pada soal nomor 1. Yang nomor 2 lah tugas Anda adalah melihat kesalahan dan memperbaiki kesalahan kalimat teman Anda pada opininya. Dan yang nomor 3, yang benar-benar tadi Anda gabungkan kembali, tuliskan pada bagian bawahnya. Nah, dengan begini saya berharap Anda mulai teliti, memperhatikan bagaimana bentuk kesalahan bahasa Indonesia. Nah, ketika Anda sudah melakukannya pada bagian nomor 2 ini, mengambil keseluruhan kalimat teman Anda, apa yang saya lakukan, Bu? Anda preteli, Anda perhatikan kata demi kata. Ya, kata juru ada kesalahan tidak? Kata bicara ada kesalahan tidak? Yang minimal cek kesalahan ketik ada tidak? Kesalahan penulisan kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata ada tidak? Kesalahan penggunaan tanda koma, tanda huruf miring, dan tanda kurung salah atau tidak? Anda perhatikan kata demi kata, huruf demi huruf dalam kalimat demi kalimat tugas teman Anda. Nah, jadi dari opini aja dulu. Minggu depan akan saya beri data yang lain yang berhubungan dengan kata per kata. Jadi sekarang ini kalimat per kalimat aja. Karena kalau kata per kata nanti Anda kerepotan membuat tabelnya. Tapi kalau untuk analisisnya tetap kata per kata dalam 1 buah kalimat. Nah, ini saya kirimkan ke WA Group sebentar lagi. Semuanya akan dapat formulirnya. Nah, Anda bisa mengerjakan tugas hari ini adalah memperbaiki atau mengubah kembali, memperbaiki dan memperhatikan tugas teman Anda tadi. Nah, baik. Untuk hari ini saya pikir kita masih bergerak pada persoalan memperhatikan penulisan atau fenomena bahasa. Jadi Anda memperhatikan penulisan bahasa yang dilakukan oleh teman Anda. Jika ada yang bertanya, boleh disilakan.